3, 2, 1. Halo sobat mendengar, ahlan wa sahlan buat seluruh teman yang bergabung di channel ini. Kenalin nih, nama gue Ahmad and I'm from Jaksel. Dan gue akan nemenin kalian buat beberapa waktu ke depan. So, opening ini gue dedikasikan sebagai hiburan untuk kalian semua, khususnya buat yang pernah merasakan zaman radio. Kita pernah denger waktu itu ada cerita drama percintaan, horor, berita, atau bahkan yang di zaman jahiliyahnya dulu ada yang pernah request lagu. Ya, masa lalu biarlah menjadi pelajaran. Sekarang kita jalani masa kini dan menatap masa depan. Bersama Kuli membangun negeri. Salah, sorry. Maksudnya bersama kita membangun masyarakat dan generasi Qurani dan Rabbani agar hidup nikmat dunia dan akhirat. So, kayak langsung aja ya. Aye kasih pantun. Pergi belanja bareng si Maman. Pulangnya bawa anak panah. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan-jalan bareng kamu, rumah ditinggal gak ada yang jaga. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Asik. Ya udahlah, kita langsung aja ke konten utamanya. Dan daripada lama-lama, langsung aja check it out. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat Allah, berkat pertolongan Allah saya bisa bikin video ini. Berkat pertolongan Allah juga antum semua bisa menyaksikan video ini. Kemudian berkat pertolongan Allah juga kita semua masih bisa diberikan kesempatan sehat, iman dan Islam. Karena ya kalau Allah tidak tolong kita, siapa lagi yang akan mewujudkan kebaikan-kebaikan yang kita rencanakan. Dan saya niatkan video ini untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ajang murojaah ini, video-video ini bisa menjadi penguat-penguat dakwah kita dan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin setelah riset gitu ya, saya kirim form ke ikhwah maupun akhwat di tadrib duat maupun da'iyah dan kadar-kadar kita. Alhamdulillah sudah didapati yang nomor 1 itu adalah pengen merojaah soal akidah. Nah, dan di angkatan saya, di angkatan 19 itu menggunakan buku ini untuk level 1. Nah, jadi ini karya Syekh Sholih Al-Fauzan, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di sini di daftar isi bisa dilihat, nanti mungkin bisa saya tampilkan insyaallah. Ada 5 bab gitu, dan dari bab itu terdiri dari pasal-pasal, dan nah insyaallah saya coba jelaskan seringkas dan sesederhana mungkin tanpa mengurangi intisari dari kitab kita insyaallah. Jadi bab pertama itu judulnya pengantar studi akidah. Pasal 1, pengertian akidah dan urgensinya. Jadi akidah ini ya kalau secara pengertian biasanya kan di kitab-kitab kita ada secara bahasa, ada secara syariat gitu, atau istilah. Secara bahasa itu dari kata al-aqdu, artinya yang mengikat sesuatu. Nah, akidah ini adalah apa yang diyakini seseorang. Jadi intinya keyakinan. Dan dia bisa juga secara umum gitu sebagai teologi Islam. Gitu, bagaimana Islam itu memandang Tuhan, memandang Allah. Nah, mindsetnya seperti apa dan harusnya seperti apa itu. Kemudian secara syar'i, ini saya agak bacain yang panjang dulu ya, yaitu beriman kepada Allah, Rasulnya, para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, hari kiamat,
dan kepada qada qadar, baik yang baik dan maupun yang buruk, dengan keimanan yang mantap tanpa keraguan sedikit pun. Nah, jadi simpelnya kalau disebutkan akidah itu dalam syariat Islam itu artinya kita meyakini, kita beriman kepada rukun iman yang 6 dengan yakin, dengan mantap tanpa keraguan sama sekali. Kemudian urgensi akidah, pentingnya akidah. Kenapa sih orang harus punya akidah yang benar? Nah, jawabannya karena akidah sahihah itu adalah pondasi yang berdiri nih Pak, pondasi yang berdiri di atasnya tuh bangunan-bangunan agama gitu, dan pondasi ini merupakan syarat sahnya suatu amalan, itu amal ibadah. Maka kalau pondasinya jelek, kayak rumah nih, pondasinya jelek, rumah nih disenderin aja rubuh gitu. Sedangkan kalau pondasinya bagus, mau ada gempa yang agak besar dia akan tetap kokoh, seperti itu. Maka ya kalau gitu kita harus punya akidah yang benar gitu, dan ini sangat penting terutama dalam beragama. Dalilnya mana? Saya sebut satu saja, di sini agak banyak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'budillaha mukhlishal lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Bersih dari mana? Dari kesyirikan. Jadi ayat tadi atau yang senada dengannya menunjukkan bahwa segala amal perbuatan tidak akan itu diterima oleh Allah kecuali yaitu harus bersih, harus murni, harus niatnya ke Allah doang gitu. Nggak boleh ada kesyirikan gitu. Itu tadi selesai pasal 1 sampai situ. Kemudian sekarang di pasal 2, sumber-sumber akidah. Gini, simpelnya adalah nggak ada yang lebih kenal kepada Allah melainkan siapa Allah itu sendiri, karena kan Allah berdiri sendiri, nggak ada yang setara. Jadi kita tahu Allah tuh maunya seperti apa, Allah tuh seperti apa, bagaimana gitu kan, karena kita tahunya dari Allah itu sendiri. Manusia tuh nggak bisa, karena nggak ada yang bisa melihat secara langsung, nggak ada yang bisa ketemu langsung. Bahkan gunung-gunung pun ketika Nabi Musa ingin Allah tuh minta ketemu sama Allah, gunung pun hancur gitu. Baru niat aja gunung udah nggak kuat, ya maka balik. Kita kenal Allah dari Allah. Sumbernya dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Udah itu aja. Dengan syarat dan ketentuan berlaku nih. Dengan pemahaman para salafus soleh. Kemudian ya Allah juga memberikan kita sebuah petunjuk. Bahwa ya pertama, kaidah pertama adalah Auzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi kata Allah, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi memang akidah ini ialah yang mempersatukan umat Islam. Akidah yang benar ini yang bikin para sahabat itu kuat berjamaah dan mereka tidak berpecah belah. Dan maka Allah juga kasih nih petunjuknya, maksudnya kasih penguat lah. Di surat Toha ayat 123, maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku ya, dan barang siapa mengikutinya, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan pula celaka. Jadi kita emang harus ikutin Al-Quran dan Sunnah karena itu petunjuknya. Allah kasih taunya lewat situ gitu. Dan memang mirisnya adalah ya karena kita di akhir zaman ya, kita tidak bisa lepas dari realita bahwa Islam ini akan terpecah belah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, saya langsung bacakan aja. Ketahuilah orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Sedang umatku berpecah belah menjadi 72 golongan yang masuk neraka, 1 golongan aja yang masuk surga gitu. Dan itulah al-jamaah. Maka ya itulah orang yang benar berislamnya ya disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah gitu. Itu kan tadi sumbernya nih, selesai sampai situ. Sekarang kita harus tahu nih akibat-akibat kalau akidahnya nih menyimpang. Intinya teman-teman sekalian, kalau menyimpang akidahnya dari akidah yang lurus, maka menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Karena akidah yang lurus, akidah yang sahihah merupakan pendorong terkuat untuk melakukan amal yang bermanfaat. Bahkan memang menjadi ancaman juga kalau seperti tadi kan ada petunjuk Allah tapi kita nggak ikutin, kita melenceng padahal udah dikasih tahu yang lurusnya seperti apa, ya kita akan dibutakan di hari kiamat. Kemudian pasal 3,
sebab-sebab penyimpangan akidah sahihah. Jadi kan ada sebab akibatnya, ada hukum sebab akibat. Gitu kan. Kita harus tahu nih kenapa sih orang bisa menyimpang akidahnya. Di sini jelaskan yang pertama karena kebodohan. Ya tentu dia nggak tahu kan. Gitu. Dia kalau nggak tahu kan artinya bodoh, simpelnya gitu. Jadi dia jadi harus tahu. Maka peran kita adalah ngasih tahu nih orang-orang di luar sana yang tidak tahu tentang Allah, kasih tahu bahwa Allah Maha Baik, Allah Maha Mulia, Allah Maha Penyelamat, gitu. Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pelindung, gitu. Kalian jangan takut menghadapi dunia, ada Allah, biar mereka tahu, gitu. Dan tolong please para dai lebih banyaklah gaungkanlah tentang kebaikan-kebaikannya Allah, tentang kasih sayangnya Allah, tentang rahmatnya Allah, tentang rahimnya Allah. Bahwa memang karena miris belakangan ini banyak muncul dalil-dalil tentang Allah tuh Maha Pemarah, Allah tuh murka. Orang-orang tuh belum kenal kasih kebaikannya malah diancam nih, ini sosok mengerikan gitu. Allah tuh terkesan mengerikan. Dan Allah tuh Maha Baik. Dan itu yang bikin kita bahagia dan kita betah berada di agama ini. Kenapa tidak kita gaungkan hal yang seperti itu? Jadi ada step by step di sini. Yang kedua ya, fanatik terhadap ajaran leluhur. Di sini ada dalilnya. Saya langsung aja Al-Baqarah 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk gitu. Maksudnya mereka ngikutin aja padahal mereka nggak tahu nenek moyangnya itu benar apa enggak gitu. Kadang itu juga yang bikin orang tuh menyimpang gitu, nggak mau nerima yang lurus karena udah terlalu kuat lah mengakar ajaran nenek moyang. Kemudian taklid buta terhadap pendapat manusia, terhadap pendapat ustadz, yang mau diambil ustadz itu doang, yang mau diterima pendapatnya ustadz ini doang itu. Padahal yang namanya ustadz bisa salah. Ya oke lah, misalnya dia kita kenal orangnya baik, akidahnya lurus, cuma kan ya kita perlu ustadz-ustadz lain yang akidahnya sama-sama lurus gitu, yang mana ya sebagai referensi lah. Kalau ada satu ustadz yang salah, ustadz yang lain akan mengingatkan seperti itu. Kemudian yang keempat, gulu dalam mencintai orang-orang soleh, bahkan memuliakan mereka, bahkan lebih mencintai mereka daripada Allah. Itu yang miris. Kayak gitulah, ada beberapa kasus gitu kan, para penyembah kuburan. Kalau di sini ini dikasih dalilnya surat Nuh ayat 23, jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan ilah-ilah kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yagut, Yakut, dan Nasr. Ini kan perkataan kaumnya Nabi Nuh gitu. Ketika Nabi Nuh berdakwah tentang tauhid, ya pemuka agama mereka ya gitu kan, kekeh gitu. Karena itu yang di atas yang disebut tadi adalah orang-orang soleh yang malah jadi sesembahan. Yang kelima, lalai mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah maupun Qur'aniyah. Apa sih ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah? Kalau Qur'aniyah kita tahu lah ya, Al-Quran aja kita lihat, kita tadaburi Al-Quran simple. Kalau kauniyah itu adalah ayat-ayat alam ya kita lihat. Misalnya gunung yang besar, dia besar, kita kecil gitu. Dan kita tahu Allah Maha Besar. Allah dengan kemahabesarannya sanggup untuk menghancurkan sebuah gunung dengan gampang banget lah. Apalagi kita, berarti kekuasaan Allah tuh lebih besar daripada kekuasaan kita. Maka harusnya kita takut sama Allah. Satu, misalnya dalam artian takut yang positif ya, takut kalau misalnya kita berbuat salah nanti Allah hukum gitu. Ya harus takut lah, karena kan sejatinya kalau kita berbuat salah ya kejelekan itu balik ke diri kita sendiri gitu. Dan ibarat kata kalau orang tua ngasih tahu anaknya, nak jangan main deket tangga nanti kamu jatuh gitu, terus si anak nggak dengerin kan, terus dia jatuh. Ya orang tua yang ya memang fitrahnya juga ngelihat anaknya kan, selain nolong dia kan ngomel juga kan, udah mama bilangin jangan main deket tangga. Nah ya mungkin agak-agak mirip lah bahasanya ketika Allah sudah ngasih tahu, dan kita yakin Allah tuh ngasih tahu nggak cuma sekali. Maksudnya ketika orang berbuat maksiat
Allah kan akan ingetin terus gitu sampai pada akhirnya benar-benar dia nolak gitu kan, udah dikasih tahu masih tetap kekeh, ya udah sisanya tinggal rasain dah tuh hukumannya, rasain dah tuh akibat dari perbuatannya sendiri. Nah kemudian selain tadi lalai, nah itu ayat-ayat kauniyah gitu soal gunung dan seterusnya. Yang keenam, penyimpangan kedua orang tua gitu. Jadi kadang kalau orang tuanya nggak beres, anaknya juga mayoritas nggak beres. Dan ya gitu, dalil juga menyebutkan kan, tiada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, kemudian yang ketujuh, enggannya media pendidikan maupun informasi untuk menjalankan perannya dengan baik. Ya kita tahu sekarang banyaknya perang-perang firqah, banyaknya perang-perang propaganda, banyak musuh-musuh Islam yang menggunakan media, baik media sosial maupun media televisi dan seterusnya untuk merusak citra Islam. Maka buat kita nih para muslim yang punya media, baik media sosial gitu maupun media-media besar, maka arahkanlah media kita untuk membangun hal-hal positif tentang Islam, nge-branding Islam dengan baik sebagaimana mestinya. Jangan sampai kita dikalahkan, jangan sampai masyarakat memandang bahwa Islam tuh agama teroris, padahal tidak seperti itu. Nah, itulah 7 dari penyebab, sebab akidah menyimpang. Nah, gimana cara nanggulanginnya? Kalau di sini ya Syekh Saleh ini ada 4. Yang pertama, beliau bilang kembalilah kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana salafus soleh dulu yang mengambil akidah. Karena di sini ada perkataan, sungguh penerus umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang pernah memperbaiki umat sebelumnya. Nah, jadi tinggal pakai aja cara-cara dari umat sebelumnya. Ya mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya kita juga kembali aja gitu. Sesimpel itu. Nggak harus cari-cari jalan lain gitu kan. Karena balik, tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri. Kemudian ya di sini juga ditambahkan kita juga perlu untuk mempelajari firqah-firqah yang sesat dan syubhat-syubhat mereka. Biar apa? Biar kita menghindari hal seperti itu. Jadi kita belajar yang benar seperti apa, yang buruk seperti apa, biar kita menjauhi yang buruk dan mengambil yang baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, memberi perhatian yang fokus gitu sepenuhnya terhadap pengajaran akidah di berbagai jenjang pendidikan, dan yang membuat kurikulum sedemikian rupa agar benar-benar akidah ini tertanam dengan baik ya, pada tubuh kaum muslimin. Kemudian menentukan kitab-kitab salaf yang bersih dari penyimpangan sebagai materi pelajarannya gitu, dan menjauhkan dari kitab-kitab aliran sesat. Kemudian yang keempat, menyebarkan para dai untuk memperbaiki umat agar berakidah yang lurus, yang sahihah gitu. Jadi ya kita tahulah kita memang kekurangan orang, makanya Wahda Islamnya bikin prototipe tadrib ini supaya banyak dai tersebar ke seluruh penjuru Nusantara. Maka yang sudah tersebar mudah-mudahan bisa makin kuat dan makin semangat, karena ya kita tahu masyarakat kita seiring berjalannya waktu akhir zaman ini makin banyak bobroknya, makin banyak maksiatan merajalela. Maka ya kita yang harus meluruskan umat-umat kita, masyarakat kita. Kayak pasal ketiga, kita di pasal terakhir, pasal keempat. Jadi di sini di buku ini dikisahkan beberapa contoh usaha para dai dalam membela akidah sahih. Jadi ini buat motivasi. Di sini ada 9, tapi tidak akan saya sebutkan semua. Saya hanya menunjukkan beberapa saja. Yang pertama, jadi yang paling pertama kalau di sini disebutkan adalah contoh usahanya dari Abu Bakar As-Siddiq. Karena setelah Rasulullah SAW wafat, banyak itulah kaum muslimin yang murtad. Maka Allah mengangkat Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar pun melawan kemurtadan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga melalui tangan Abu Bakar ini Allah membinasakan orang-orang yang murtad itu dan memuliakan kembali Islam. Kemudian di sini di zaman yang contoh kedua, di zaman Umar Al-Faruq bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti pembicaraan tentang takdir yang dijadikan alasan untuk perbuatan maksiat. Nah, yang terkenal kan contohnya gini. Ada satu orang yang dia mencuri gitu. Ditanya kenapa mencuri? Jawabannya ya karena Allah takdirkan saya mencuri. Dia nyalahin takdir gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Allah memberikan kita kehendak untuk memilih jalan nih.
kita dikasih free will, jalan yang bagus atau jalan yang jelek yang kita pilih gitu. Karena kita dikasih akal kan untuk milih itu, dan dia nyalahin takdir, dan itu kan termasuk salah satu penyimpangan akidah. Maka Umar bin Khattab ini di sini menghadapi kondisi masyarakat seperti itu, dan alhamdulillah beliau mengambil tindakan keras dan meluruskan orang-orang yang berlebihan, terutama dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Dan yang terakhir saya ambil dari yang terakhir yang ke-9 di abad ke-6 Hijriah, dan setelahnya bid'ah tuh merajalela dan terjadi banyak perpecahan gitu. Kalangan sufi menuntut untuk diakui kebid'ahannya, ilmu kalamnya, filsafatnya, dan aliran kebatinan-kebatinannya. Dan itu semakin mendominasi lah kala itu. Dan bahkan orang-orang kafir telah berhasil menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Maka untuk menghadapinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang seperti ada Imam Asy-Syatibi sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, yang mana yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memerangi ahlul kalam, filsafat, dan juga beliau memerangi orang-orang kafir Tatar dan Salibis Nasrani dengan pedang dan lisannya. Sehingga melalui usaha ini beliau Allah memenangkan as-sunnah dan meninggikan panji-panji Islam. Seperti itu. Baik, saya kira itu. Syukran jazakumullah khairan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menguatkan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yang mau diskusi, yang mau nambahin silahkan komen. Gitu, jangan lupa like dan share lah supaya orang-orang juga belajar tentang akidah. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah. Amin.